Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, hari ketiga puasa ini saya ingin menyampaikan tausiah tentang nikmat di balik COVID Corona 19. Peristiwa pandemi COVID Corona ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Tapi kalau kita menggunakan pandangan dari segi keislaman, semuanya berfaedah. Apakah kita dalam posisi sakit sampai meninggal dunia, atau kita hanya di rumah saja melakukan sesuatu. Saya ingin melihat dari sisi Corona membawa kebaikan, membawa kenikmatan, dan membawa berkah ketika kita di rumah saja. Jamaah yang dimuliakan Allah, dimanapun berada, apa yang terjadi di saat kita disuruh di rumah saja menghadapi Corona? Pertama, mengembalikan fungsi orang tua, terutama ayah, menjadi pemimpin yang bertanggung jawab lahir dan batin di rumah. Selama ini banyak orang tua yang meninggalkan rumah, kerja, beribadah, bergaul, sehingga sedikit sekali di rumah, anak-anak tidak merasakan kehadiran orang tuanya di rumah. Bahkan ibu pun juga ikut keluar rumah bekerja siang dan malam, pergi dinas keluar dan sebagainya. Tidak ada orang di rumah. Anak-anak kehilangan orang tua. Sekarang alhamdulillah kehadiran orang tua, bapak dan ibu dirasakan. Di sini kelihatan leadership wibawanya seorang bapak. Ketika mau sholat harus berjamaah. Bisakah bapak berjamaah memimpin anak-anaknya sholat? Sini sih kelihatan ada orang tua yang memang bisa menjadi imam beneran untuk istrinya dan anak-anaknya. Tapi ada yang nggak bisa. Ada juga yang bisa tapi paling ayatnya langganan qul huwallahu ahad sama inna a'taina. Tapi ada juga yang tidak bisa sama sekali. Akhirnya mungkin anaknya yang bisa, anak yang disuruh kalau udah balik. Tapi jangan sampai nyuruh istri jadi imam karena suami nggak bisa. Itu melanggar aturan. Itu fungsi si bapak sudah tidak sesuai dengan status, peranannya sudah tidak sesuai dengan statusnya. Giliran membaca Al-Quran pun kelihatan di sini peran bapak. Kalau dia punya pengetahuan yang cukup, dia bisa baca Quran dengan baik, dengan merdu, dengan lagu, dengan sahdu, bisa mentadaburnya, bisa membacanya dengan tajwid, bahkan bisa menghafalkannya dan ditunjukkan ketika sholat tarawih di rumah berjamaah. Tapi kalau tidak bisa, ketahuan bapaknya nggak bisa baca Quran di sini, disinilah saatnya berinsaf dan taubat. Masa jadi orang tua tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa mencontohkan kepada anak-anaknya bagaimana cara membaca Al-Quran yang sebenarnya sebagai orang Islam. Kelihatan sekali. Kemudian tausiah yang biasa kita lakukan di masjid, sekarang kita lakukan di rumah. Bisa nggak sang bapak menjadi ulama di rumah, menjadi guru bagi istri dan anak-anaknya untuk memberi tausiah agama? Kalau nggak bisa, ada jalan keluarnya. Duduk bersama, si bapak memimpin pengajian, kemudian suruh gantian berbicara apa yang mereka ketahui, istrinya, anaknya, dan dia membukanya. Kalau masih nggak bisa juga, bapak bisa mengambil inisiatif. Sekarang banyak medsos yang berdakwah, menyiarkan agama Islam dengan berbagai model. Coba suruh anak istri ikuti, dengarkan, kemudian selesai itu diskusikan. Nah, itu juga satu cara untuk tausiah di rumah. Jadi mungkin Allah bilang, oke, nggak usah ke masjid dulu sekarang, coba di rumah saja. Kalau di masjid nggak jelas bapaknya dapat ilmu apa enggak, anaknya dapat ilmu apa enggak, istrinya juga. Sekarang coba di rumah, fokus
untuk ikut majelis taklim yang dilakukan atas inisiatif bersama. Luar biasa. Di sini kelihatan peningkatan peran bapak kembali kepada yang sesungguhnya sesuai dengan statusnya. Istri juga bisa membackup suami untuk mendidik anak-anaknya. Selama ini kan sering diserahkan kepada istri aja untuk mendidik anak. Bukan, itu tanggung jawab bapak. Nah, selain dari meningkatnya peran si bapak sesuai statusnya, juga meningkat fungsi rumah. Rumah juga berfungsi sebagai tempat ibadah. Sekarang beribadah kita dari rumah, kata pemerintah. Kita beribadah di rumah, berkah rumah kita dijadikan tempat ibadah. Bersihkan rumah supaya ibadah kita diterima. Dan rumah juga meningkat fungsinya sebagai madrasah, tempat mendidik anak-anak, membangun karakternya. Kenapa karakter anak tidak terbangun? Karena gurunya nggak ada di rumah. Dia digantikan fungsi guru dari bapak dan ibunya dari game, dan kadang-kadang yang punya pembantunya lah menggantikan fungsi bapak dan ibu mendidik anak. Ya, kualitas anak seperti ilmu pembantu rumah tangga. Karena itu hadirin sekalian, kita satu sisi bersabar menghadapi virus corona ini, tapi ada sisi bersyukurnya sehingga mental kita semakin semangat dan kekebalan tubuh meningkat. Insya Allah dengan kuatnya kekebalan tubuh kita tidak terserang corona. Allahu Akbar, Allah Rahman, Allah Rahim. Jangan putus asa, kita selalu penuh harapan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Frankfurt, Jerman.